Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal USBN. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, soal-soal USBN pun insya Allah gampang. Oke, kita mulai pembahasannya. Soal nomor 21. Pak Opik menginvestasikan uangnya sebesar 2 juta pada suatu lembaga keuangan yang memberikan suku bunga tunggalnya 0,4% per bulan. Besar uang Pak Opik jika ia menginvestasikan uangnya selama 3 tahun adalah. Nah, dari soal kita tahu bahwa modal awalnya itu adalah 2 juta rupiah. Kemudian suku bunganya adalah 0,4% per bulan. Berarti kalau ketahunkan jadi 4,8%. Dan waktunya adalah 3 tahun. Nah, antara periode waktu ini dan periode suku bunga ini harus sama. Jadi ketika suku bunganya per bulan, periodenya per tahun, berarti salah satunya harus dirubah. Untuk mencari bunga, itu kita menggunakan rumus M kali I kali T, di mana M-nya ini merupakan modal awal, I-nya adalah suku bunga, dan T-nya adalah waktu. Sehingga bunganya adalah 2 juta dikali suku bunganya 4,8% dikali waktunya 3, sehingga menghasilkan 288.000. Maka besar uang Pak Opik setelah 3 tahun adalah tinggal dijumlahkan. Modal awalnya yang pertama itu 2 juta ditambah bunganya yang barusan 288.000, sehingga menghasilkan 2.288.000 rupiah. Jadi ini besar uang Pak Opik selama 3 tahun. Soal nomor 22. Setiap awal bulan, Baiti menabung di Bank Pipo sebesar 200.000 rupiah dan memperoleh bunga majemuk sebesar 1% per bulan. Jika bank tidak membebankan biaya administrasi, maka berapa simpanan Baiti setelah 1 tahun? Nah, kalau ini kita menggunakan konsep bunga majemuk. Kalau sebelumnya bunga tunggal, sekarang bunga majemuk. Nah, di sini di soal ini kita sudah dikasih informasi bahwa 1,01 pangkat 10 itu nilainya 1,10 dan seterusnya, sehingga nanti kita lebih gampang untuk menghitungnya. Dari soal diketahui bahwa modal awalnya adalah 200.000 rupiah. Kemudian suku bunganya adalah 1% per bulan, yaitu dengan menggunakan sistem bunga majemuk. Dan T-nya atau waktunya adalah 1 tahun. 1 tahun berarti 12 bulan. Pada sistem bunga majemuk, untuk mencari bunganya kita menggunakan konsep M dikali 1 ditambah I dipangkatkan T, sehingga kita substitusikan yang diketahuinya. B sama dengan 200.000 dikali 1 ditambah 0,01, ini kan 1%. 1% dirubah jadi 0,01 dipangkatkan T, T-nya adalah 12, sehingga menjadi 200.000 dikali 1,01 dipangkatkan 12. Nah, nilai 1,01 dipangkatkan 12 ini sudah diketahui, yaitu 1,13, sehingga menjadi 200.000 dikali 1,13 dan menghasilkan 226.000 rupiah. Nah, jadi ini yang diketahui ini membantu kita dalam menghitung bunganya. Selanjutnya, untuk menentukan simpanan akhirnya, simpanan akhir itu MN sama dengan M dikali 12 tambah B. Baiti kan menabungnya setiap awal bulan selama 1 tahun, sehingga M dikali 12 ditambah bunganya 200.000 dikali 12 ditambah bunganya 226.000. 2.400.000 rupiah ditambah 226.000, sehingga simpanan Baiti selama 1 tahun adalah 2.626.000 rupiah. Inilah perbedaan antara sistem bunga tunggal dan sistem bunga majemuk. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik Q 4,-3 adalah.
Untuk mencari persamaan garis singgung pada lingkaran, ketika bentuknya seperti ini, tinggal dijabarkan. X kuadrat itu kan X kali X, Y kuadrat adalah Y kali Y. Nah, salah satunya kita ganti dengan X1 dan Y1. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, tinggal disubstitusikan. Koordinat titik ini yang 4 itu adalah X1-nya, yang min 3 itu adalah Y1-nya. Sehingga menjadi 4X, X1-nya 4 kali X, ditambah Y1-nya adalah min 3. Min 3 dikali Y sama dengan 25. Ini mah tetap. Maka hasilnya adalah 4X dikurangi 3Y sama dengan 25. Gimana? Gampang kan ya? Gampang, insya Allah pasti bisa. Soal nomor 24. Bayangan dari segitiga ABC dengan koordinatnya A-nya 1,5, B-nya 3,5, dan C-nya 1,1 yang didilatasikan dengan pusatnya 0,0 dan faktor dilatasinya 5 adalah. Untuk mencari bayangan dengan konsep dilatasi, di sini titik A-nya 1,5. Didilatasinya pusatnya 0 dengan faktornya 5. Ketika pusatnya di 0,0 dilambangkan hanya dengan 0 saja. Caranya adalah tinggal faktor dilatasi ini dikalikan dengan masing-masing X dan Y-nya. Sehingga bayangannya menjadi 5,25. 5 kali 1, 5. 5 kali 5, 25. Untuk yang B, sama, tinggal dikalikan masing-masing X dan Y-nya dikalikan dengan faktor dilatasinya yang ini, yang 5. 3 kali 5, 15. 5 kali 5, 25. Sehingga bayangan titik B-nya adalah 15,25. Untuk yang C, sama, sehingga bayangannya menjadi 5,5. Sehingga bayangan dari segitiga ABC ini adalah A aksennya ini, B aksennya ini, dan C aksennya adalah yang ini. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Soal nomor 25. Koordinat titik 9,4 setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan dengan translasi 2,8 adalah. Di sini ada titik 9,4. Titik ini kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, tinggal ditukar. Y jadi X dan X jadi Y. Sehingga bayangannya adalah 4,9. Nah, bayangan ini kemudian ditranslasi 28. Caranya, yang X ditambahkan dengan yang atas, yang Y ditambahkan dengan yang bawah. Sehingga jadi 4 tambah 2, 9 tambah 8. Maka bayangannya adalah 6,17. Oke, itulah pembahasan untuk kali ini. Silakan pelajari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.